Buka Alkitab kita sama-sama. Wow, setelah hari Minggu kemarin kita sama-sama 1 minggu penuh. Tiap hari kita dalam ibadah karena menyambut Pekan Suci Paskah dan HUT Gereja yang ke-15. Nah sekarang dalam kalender gereja kita masa menantikan kenaikan Kristus ke sorga. Karena nanti kita akan merayakan di bulan Mei kenaikan Kristus ke sorga itu 40 hari setelah kebangkitan Kristus. Baru kita ada 10 days anointing. Nah itu doa 10 hari dan doa puasa. Itu masa di mana kita menantikan urapan Tuhan. Kita mengingat 2000 tahun yang lalu di mana murid-murid, 120 murid di loteng atas berdoa bersama. Dan tradisi gereja kita, saya tidak bilang itu tradisi yang terbaik. Setiap gereja punya tradisinya masing-masing. Dan tradisi gereja kita yang saya anggap itu baik perlu dipertahankan. Dan banyak gereja-gereja aliran karismatik dan Pentakosta mengadakannya. Yaitu doa puasa 10 hari. Kita tahu Roh Kudus sudah dicurahkan. Tapi kita rindu selama 10 hari itu fokus untuk kehidupan kita. Fokus pada janji-janji Tuhan. Fokus pada mengaktifkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sehingga sungguh kita nggak mengandalkan kekuatan sendiri tetapi Roh Kudus yang membimbing kita. Nah hari ini itu yang kita bahas masih dalam kelanjutan serial khotbah kita 33 hal penting tentang penginjilan. Dan di sesi yang ke-20 ini, oh thank God. Ya kan sudah 20 sesi, 20 minggu kita bahas. Dan ini minggu ke-20. Di mana saya akan bahas tentang penginjil adalah seorang yang bergaul dengan firman Tuhan. Atau kalau saya balik, maka orang yang bergaul dengan firman Tuhan otomatis jiwanya, hatinya akan terbakar untuk pekabaran Injil. Jadi dua hal ini seperti dua sisi mata uang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita siap menginjil maka kita harus bergaul dengan firman Tuhan. Tapi kalau kita bergaul dengan firman Tuhan otomatis roh di dalam kita terbakar untuk pekabaran Injil. Ayo ketik di live chat sekarang, sama-sama bilang, saya harus bergaul dengan firman Tuhan. Iya, saya harus bergaul dengan firman Tuhan, maka roh saya terbakar untuk pekabaran Injil. Ya. Saya harus bergaul dengan firman Tuhan, maka roh saya akan terbakar untuk pekabaran Injil. Mungkin sebagai cara menatap saya dan mengatakan, Gilbert ini ribet. No, saya udah bilang kita interaktif. Walaupun saya di gereja, saudara di rumah masing-masing, saya nggak mau ada jarak di antara kita. Jadi setiap saudara betul-betul menikmati ibadah ini bukan sebagai tontonan. Karena saya udah paling nggak tahan kalau kita udah nonton Gilbert belum hari ini? Lu udah nonton Gilbert belum? Ini bukan tontonan. Saudara pikir dunia dalam berita. Pendeta ketahuan banget umurnya dunia dalam berita. Tahun berapa itu TVRI dunia dalam berita ya kan? Nah, maksud saya ibadah bukan tontonan. Betul. Caranya dengan menonton. Tapi kita beribadah. Karena kita masuk di dalamnya. Haleluya, yes. Nah ini yang kita mau belajar hari ini. Klik. Mazmur 119 ayat 107. Aku sangat tertindas. Inilah dunia di mana kita hidup hari-hari ini. Banyak orang tertindas, banyak orang tertekan, banyak orang kecewa, banyak orang terluka. Dan akhirnya banyak orang depresi. Aku sangat tertindas ya Tuhan. Hidupkan aku sesuai dengan firman-Mu. Berarti kenapa kita harus bergaul dengan firman Tuhan? Karena firman Tuhan memberi kehidupan buat kita. Kalau kita stres, kita terluka, kita tertekan, kita seperti nggak ada jalan keluar. Di saat seperti we need the word of God. Di saat seperti kita butuhkan firman Tuhan. Matius 5 ayat 18.
Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota, satu nota, atau satu titik pun tidak akan ditiadakan oleh hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi Alkitab bilang, the word of God is the most trustful. Firman Tuhan adalah sesuatu yang paling dapat dipercaya. Karena satu titik pun tidak akan berlalu sebelum semuanya tergenapi. Bos, kenapa kita kecewa? Karena kita terlalu banyak pegang janji manusia. Janji manusia banyak meleset. Janji manusia banyak enak di telinga. Tapi begitu kita pegang, sakit di hati, terluka. Tetapi kalau yang kita pegang firman Tuhan, langit dan bumi boleh lenyap, firmannya tinggal tetap. Haleluya. Kita lihat selanjutnya. Ada 3 ayat yang isinya sama. Matius 24 ayat 35, Markus 13 ayat 31, Lukas 21 ayat 33. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Manusia janjinya manis, tapi melesetnya sering. Firman Tuhan kadangkala keras, kadangkala tajam, tapi selalu mendewasakan, selalu menguatkan, dan selalu mengarahkan kita dalam kondisi yang lebih baik. Selanjutnya, Matius 2 ayat 17. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Ratusan tahun sekalipun. Tapi ketika Yeremia bernubuat, kemudian pasti akan digenapi. Makanya selalu saya bilang, anak Tuhan yang tidak suka bergaul dengan firman Tuhan, yang pertama dia bodoh, dan yang kedua dia lemah, dan yang ketiga dia mudah tersesat, dan yang keempat dia mudah dipermainkan oleh iblis. Makanya selalu saya bilang, terlalu rugi jika kita menyebut diri anak Tuhan tapi tidak suka bergaul dengan firman Tuhan. Klik Matius 4 ayat 14. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Jadi apa yang disampaikan oleh Yeremia ratusan tahun sebelumnya, apa yang disampaikan Yesaya ratusan tahun sebelumnya, pasti digenapi. Dan itu terbukti. Kita lihat selanjutnya. Matius 21 ayat 4. Jadi Yeremia, Yesaya, sekarang Matius 21 ayat 4. Hal ini terjadi supaya genaplah firman disampaikan oleh Nabi. Mungkin sebagian saudara berkata, ya Nabi Yesaya, Yeremia itu kan nabi-nabi besar. Nah ini bahkan cuma dikatakan disampaikan oleh Nabi. Artinya bukan nabi-nabi yang besar, tapi apapun yang disampaikan firman itu terjadi. Klik selanjutnya. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Lewat apa? Lewat firman. Makanya Paulus bilang sama Timotius, ingatlah juga hai Timotius, anak rohaniku, anak didikku, dari kecil kau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun kau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. 2 hal. Ada hikmat, ada iman. Paulus dengan lain kata bilang, jangan kamu takut. Jangan kamu khawatir. Selama engkau bergaul dengan firman, ada 2 hal dahsyat yang tumbuh dalam hidup kita. Yang pertama dia bernama hikmat.
Sehingga kita bisa mengambil keputusan-keputusan dengan tepat. Dan yang kedua, dia bernama iman. Sehingga kita tidak bisa digentarkan oleh apapun. Haleluya. Wow. Yeeha. Dan dampaknya dari hikmat dan iman itu. Ayat 17 bilang, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kenapa orang jadi menghakimi? Karena nggak punya hikmat. Kenapa orang lari kepada obat terlarang? Kenapa banyak orang lari kepada seks bebas? Lalu berkata, ya habis saya stres. Habis gimana dong kondisi begitu berat menekan saya. Itu karena kita nggak bergaul dengan firman. Nggak ada hikmat, nggak ada iman. Sehingga nggak terarah untuk hidup dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Kita lihat selanjutnya, klik. 2 Timotius 1 ayat 11-13. Untuk Injil inilah aku ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakan kepadaku hingga pada hari Tuhan. Pertanyaan saya, dari mana Paulus bilang, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini tapi aku tidak malu. Paulus menjelaskan, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakan kepadaku hingga pada hari Tuhan. Pertanyaan saya, dari mana dia tahu kepada siapa aku percaya? Saya percaya betul karena pergaulannya dengan firman. Yeah. Kalau kita baca dalam bagian lain tentang cerita hidup Paulus. Paulus adalah seorang yang bergaul dengan firman. Meskipun awalnya dia bergaul secara keliru. Hanya sebagai orang Farisi. Tetapi ketika Roh Kudus menjamah hidupnya, maka firman yang diterangi dengan kuasa Roh Kudus tidak lagi jadi perkataan-perkataan yang mati, tetapi menjadi relation, menjadi hubungan yang dekat, akrab, lekat, sehingga ia ada dalam kemuliaan Tuhan. Haleluya. Makanya ayat 13 Paulus bilang apa kepada Timotius, anak rohaninya? Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Jadi segala firman yang kusampaikan kepadamu, pegang sebagai contoh ajaran yang sehat. Lakukan dalam iman dan kasih. Karena orang yang bergaul dengan firman, dia bukan hanya sampai sebatas tahu. Tapi dia alami. Dia nikmati. Pemazmur bilang, kecap dan lihatlah betapa baiknya itu. Orang kalau sudah masuk pada taraf nikmati dan mengalami, wow. Dia akan bertumbuh dalam kemuliaan, haleluya. Lihat selanjutnya. Nah, saya catat di sini. Seorang pemberita Injil yang tidak bergaul dengan firman Tuhan berada dalam posisi yang sangat berbahaya. Saya menyebutnya kalau orang terlibat dalam pelayanan, apalagi mengabarkan Injil, lalu tidak bergaul dengan Injil, saya beri nama itu orang yang konyol. Pendeta ini ada aja bahasanya konyol lah. Loh, konyol saudara. Kenapa konyol? Ini sama seperti masuk perang tapi nggak bawa senjata, modal nekat. Kalau sudah tanya sama saya, why? Saya pelajari. Karena seorang pemberita Injil yang tidak bergaul dengan firman Tuhan akan menjadi seorang yang mudah lemah. Tidak sedikit orang yang sudah pelayanan tapi akhirnya capek, jenuh. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena setan menyerang. Loh, setan memang kerjaannya menyerang. Dan Alkitab bilang lawanmu si iblis sama seperti singa, bos. Alkitab tidak bilang lawanmu si iblis sama seperti heli, gug gug gug, kemari, gug gug gug, ayo lari lari. Enak aja.
Alkitab tidak berkata lawan musuh iblis sama seperti cicak-cicak di dinding. Iya kan? Lawan musuh iblis sama seperti singa, bos. Artinya apa? Berbahaya. Makanya penjagaan kita harus kuat, bos. Ya Bu ya? Pak, adik-adik muda, hamba-hamba Tuhan yang hebat, dahsyat, dan dipakai Tuhan, diurapi dengan kuasa yang luar biasa. Izinkan saya mengingatkan. Betul engkau bersemangat mengabarkan Injil, I know. Betul engkau bersemangat melayani Tuhan karena engkau menyanyi, mati hidup buat Tuhan, mati hidup buat Tuhan. Iblis bilang, oh nanti, tak tunggu ngana. Alkitab bilang iblis untuk sementara mundur dan menunggu waktu yang baik. Kapan waktu yang baik itu? Waktu engkau lengah, waktu engkau jenuh, waktu engkau capek. Dan engkau lengah, engkau jenuh, engkau capek bukan karena masalah terlalu banyak. Tapi karena engkau tidak bergaul dengan firman Tuhan. Karena sementara engkau bergaul dengan firman Tuhan, meskipun badai besar menerpa, engkau terus di-refresh, engkau terus disegarkan dalam hadiratnya. Haleluya. Itu sama seperti your handphone. Bos, handphone habis baterai bukan karena dipakainya kebanyakan, tapi karena nggak di-charge. Orang sekarang bilang nggak di-cas. Ada yang bilang, aduh sorry ya pendeta, handphone saya mati, lupa cas. Hah? Cas. Charge. Yang ke barat-baratan charge. Banyak kita nyalain keadaan, bos. Ya masalah saya banyak, makanya saya lelah. No. Just ask your phone. Why are your cell phone run out of battery? Kenapa handphone saudara habis baterai? Karena dipakai, lo gunanya handphone untuk dipakai, bos. Tetapi selama charge-nya betul, hello, you will never run out of battery. Banyak orang bilang, gimana saya nggak jenuh pendeta, suami saya nyebelin. Jangan nyalakan suami nyebelin. Setiap pernikahan kita harus berani menghadapi risikonya. Jangan salahkan situasi politik, situasi ekonomi. Jangan salahkan ya kondisi sekarang setelah COVID jadi tambah berat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, we are designed to be winners in Christ. Yang setuju sama saya ketik di live chat saudara. Kita deklarasikan iman kita. Saya didesain untuk menjadi pemenang. Ayo, imani, ayo ketik di live chat saudara. Ya, saya didesain untuk hidup berkemenangan. Iya dong. Karena kita udah bilang roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Berarti kita didesain untuk menjadi pemenang. Tetapi saya ulangi sekali lagi. Seorang pemberita Injil yang tidak bergaul dengan Injil adalah seorang yang buat saya konyol. Karena dia adalah posisi yang sangat berbahaya. Yang pertama dia mudah lemah. Yang kedua, dia seorang yang mudah sombong dan mencari sensasi. Karena gini, the word of God will remind you about the will of God. Jadi firman Allah selalu akan mengarahkan kita, mengingatkan kita akan rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan selalu untuk kita rendah hati. Stay humble. Aku ada sebagaimana aku ada karena anugerah. Dan karena kita sadar anugerah, kita gak suka cari sensasi. Kalau kita lihat dunia medsos sekarang, kita lihat dunia politik sekarang,
Orang suka cari sensasi. Supaya namanya muncul. Bayangin artis-artis tertentu. Sampai sengaja bikin kasus. Terkenal dengan istilah settingan. Supaya apa? Supaya muncul dulu. Pengacara-pengacara tertentu bikin sensasi. Orang-orang tertentu senangnya bikin sensasi. Supaya apa? Dia muncul. Dan baru setelah dia muncul, dia klarifikasi sedikit, lalu bayar orang-orang tertentu, wartawan, influencer tertentu, dan akhirnya dia bisa ada di posisi puncak. Memuakkan sikap seperti itu. Dan orang-orang yang muncul karena sensasi, nggak akan bisa bertahan lama. Hidup jangan suka buat sensasi. Tapi cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Orang yang bergaul dengan firman, sebanyak apapun berkat yang dipercayakan Tuhan baginya, dia nggak bisa sombong. Kalau dia sadar aku ada sebagaimana aku ada, itu anugerah. Dan apapun yang dititipkan pada kita itu hanya barang titipan. Anak bukan kita punya, itu titipan Tuhan. Rumah bukan kita punya, itu titipan Tuhan. Waktu trompet Allah berbunyi, kita berangkat, rumah gak bisa dibawa, bos. Mobil gak bisa kita bawa, bos. Yang hanya kita bisa bawa adalah hidup yang berkenan dan memuliakan Kristus. Haleluya. Yang ketiga, seorang pemberita Injil yang tidak bergaul dengan firman Tuhan berada dalam posisi yang sangat berbahaya. 1, mudah lemah. 2, mudah sombong, mencari sensasi. 3, mudah jatuh dan tersesat. Karena iblis punya 2 kerjaan. Kalau dia tidak bisa menghambat, maka dia memprovokasi supaya kita lebih semangat. Ada orang yang begitu sering pelayanan sampai gak punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Ada orang yang begitu sering pelayanan sampai gak punya waktu bersama dengan keluarganya. Ada orang yang pelayanan sampai gak punya waktu untuk mengisi kehidupannya, untuk mempelajari hal-hal yang benar dan bertanggung jawab. Dan yang kayak gini, mudah kepleset, mudah jatuh, mudah tersesat. Kalau kita mau jujur, ajaran-ajaran sesat tidak didirikan oleh orang-orang yang hatinya jahat dan busuk. Tapi banyak ajaran sesat dimulai dari orang-orang yang begitu tulus, tetapi kurang bijaksana. Tulus tapi gak ngerti peperangan rohani. Sehingga akhirnya mulai terbawa oleh arus. Kenapa? Itu yang saya bilang, karena gak bergaul dengan firman. Karena Alkitab bilang firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan firman itu adalah cermin kehidupan kita. Untuk kita selalu mengkaji mana hal-hal yang perlu kita perbaiki. Ingat, firman Tuhan kata Alkitab pedang bermata 2. Dia memang menembus orang-orang yang kita layani, tapi dia juga harus menembus kita untuk mengubahkan kita hari demi hari semakin segambar serupa dengan Kristus. Haleluya. Selanjutnya, seorang pemberita Injil yang tidak bergaul dengan firman Tuhan berada dalam posisi yang sangat berbahaya. Dia mudah lemah. Yang kedua, dia mudah sombong dan mencari sensasi. Yang ketiga, dia mudah jatuh dan tersesat. Yang keempat, dia mudah salah langkah. Karena dia pikir kalau saya sudah melayani Tuhan. Dia pikir kalau saya sudah mengerti kebenaran. Dia pikir kalau saya sudah dewasa dalam Tuhan. Maka otomatis semua langkah yang saya ambil itu benar. Karena didasari pada ayat firman Tuhan yang dia memang cari khusus. Folks, jangan kita punya keputusan. Jangan kita punya pandangan. Lalu kita cari ayat-ayat Alkitab untuk mendukungnya.
penafsirannya benar atau salah nomor 2. Yang penting pokoknya ada ayat-ayat pendukung semua tindakan saya itu keliru. Tapi selalu biarkan ayat-ayat firman Tuhan yang di depan yang mengatur langkah kita. Ingat, orang yang kawin cerai juga ada DP ayat. Orang yang merokok juga ada DP ayat, saudara. Orang bertato pun punya dasar ayat. Orang-orang yang hidup dengan LGBT juga ada dasar ayat. Orang-orang yang tinggalkan pelayanan juga ada dasar ayat. Orang-orang yang minum mabuk, keluar masuk bar, tetap ada ayat. Orang-orang yang berzina juga ada ayat. Bodoh! Jangan kita mau tertipu oleh roh setan, karena iblis waktu menggoda Kristus juga pakai ayat. Engkau tahu, engkau mulai memanipulasi, bertobat. Yang paling berbahaya adalah orang yang merasa nyaman dengan dosanya karena dia berhasil memanipulasi dengan ayat-ayat pembenaran dalam hidupnya. Mungkin setelah menatap saya dan berkata, "Yeay, Gilbert emosi." Bukan emosi, sayang sama saudara, makanya saya bicara benar. Setelah mau marah sama saya, tinggalin channel, silahkan. Setelah mau marah, tinggalkan ibadah, silahkan. But I love you. Saya tidak ada di sini hanya untuk menyenangkan hati saudara. I'm a servant of God. Tugas saya menyampaikan firman Tuhan. Dan kadang-kala kebenaran itu sakit. Tetapi lebih baik saya ditinggalkan karena menyampaikan kebenaran daripada saya dipuji-puji karena saya hanya seorang penjilat yang menyenangkan hati semua orang. I love you. Saya tidak ingin kau tersesat. Dan jujur saya bilang, seorang pelayan Tuhan, seorang pemberita Injil yang tidak bergaul dengan firman Tuhan berada dalam posisi yang sangat berbahaya. Dia mudah lemah, dia mudah sombong dan mencari sensasi. Dia mudah jatuh dan tersesat, dia mudah salah langkah selanjutnya. Dia mudah terpancing untuk fokus pada hal-hal duniawi. Kan dia pikir di ujung jalan ketaatan kesetiaan pada Injil harus ada berkat yang berkelimpahan. Keliru. Di ujung jalan dari ketaatan dan kesetiaan pada pemberitaan Injil ada perkenanan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, di ujung jalan ketaatan dan kesetiaan pemberitaan Injil. Ya, sama-sama bilang. Di ujung jalan ketaatan dan kesetiaan pemberitaan Injil ada perkenanan Tuhan. Bukan sekadar ada berkat dan mujizat. Apa artinya berkat dan mujizat kalau kita nggak masuk dalam perkenanan Tuhan? Tapi pada saat kita masuk pada perkenanan Tuhan, ya, berkatnya, mujizatnya, kuasanya, kemuliaannya dicurahkan buat kita yang sudah katakan amin. Saya ulangi sekali lagi. Seorang pemberita Injil yang tidak bergaul dengan firman Tuhan berada dalam posisi yang sangat berbahaya. Karena dia mudah lemah, mudah sombong dan mencari sensasi, mudah jatuh dan tersesat. Mudah salah langkah, mudah terpancing untuk fokus pada hal-hal duniawi. Padahal kitab jelas bilang, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya, dengar, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Klik. Saya pelajari pada prinsipnya firman Tuhan sangat penting. Karena yang pertama firman Tuhan adalah makanan rohani kita. Klik. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Manusia daging kita butuh roti. Jangan diplesetkan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi juga dari biapong, lalampan, nasi jaha. Ampuni mereka sebab mereka tidak tahu mereka perbuat. Betul, manusia daging kita butuh roti. Butuh nasi padang, butuh nasi goreng, butuh nasi kuning.
butuh babi rica. Kata orang Toraja bilang butuh papillon. Iya kan? Kata orang Medan bilang butuh arsik. Iya kan? Tetapi roh kita. Makanya ada orang bilang nanti di sorga ada makanan-makanan enak, ada pesta-pesta seksual. Otak lu cabul. Lu pikir masuk sorga pakai daging yang kita bawa di dunia ini? Oh, di sorga ada makanan-makanan enak, kita bisa makan seenaknya, nggak kenyang-kenyang. Otakmu itu otak duniawi banget. Roh kita nggak butuh nasi goreng. Roh kita nggak butuh prenabon. Roh kita nggak butuh acar. Roh kita nggak butuh soto Betawi. Roh kita butuh hadirat Tuhan, kuasa kemuliaannya. Makanya Alkitab bilang manusia hidup bukan dari roti saja. Roti menyehatkan tubuhmu. Tapi firman. Itu yang membangkitkan rohmu. Sehingga rohmu hidup dalam kuasanya. Yang saya katakan haleluya. Klik. Jadi yang pertama pada prinsipnya firman Tuhan sangat penting. Kenapa kita harus bergaul dengan firman Tuhan. Setiap saudara yang hari ini menerima firman. Di hari Minggu terakhir. Di bulan kematian dan kebangkitan Kristus. Minggu depan kita akan mulai dengan perjamuan suci. Masuk di bulan Mei, bulan kenaikan Kristus dan pencurahan Roh Kudus. Saya berdoa betul. Sehingga setiap saudara sungguh-sungguh menantikan masa dahsyat itu Yesus naik ke sorga menyediakan tempat buat kita. Dan masa dahsyat itu kita menantikan pencurahan Roh Kudus. Saya perlu ingatkan buat setiap saudara kita harus bergaul dengan firman Tuhan. Adik-adik muda yang harus bergaul dengan firman Tuhan. Bu, ibu-ibu rumah tangga kau harus bergaul dengan firman Tuhan. Pak, pengusaha, pedagang, kaum politisi, polisi, tentara, pengacara, jaksa, hakim, pegawai negeri, para pedagang sekalipun. Adik-adik muda, adik-adik remaja. Kita harus bergaul dengan firman Tuhan. Karena pada dasarnya firman Tuhan makanan rohani kita. Yang kedua, dia pembersih hidup dan jiwa kita. Dunia hari-hari ini bisa membuat berpotensi untuk kita kotor. Karena dendam, karena kepahitan, karena trauma, karena kecewa. Tapi kalau kita bergaul dengan firman, firman membersihkannya. Kerak-kerak kepahitan itu. Kerak-kerak trauma. Kerak-kerak kecewa itu. Lihat ayat ini, klik. Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih. Karena firman telah kukatakan kepadamu. Kadangkala otakmu cabul. Kadangkala hatimu busuk. Kadangkala jiwa di dalammu liar dan terluka. Tetapi bergaul dengan firman. Membersihkannya. Selanjutnya yang keempat. Klik. Yang ketiga maksud saya. Pada prinsipnya firman itu sangat penting. Makanan rohani, pembersih hidup dan jiwa kita. 3, kebenaran. Yohanes 17 ayat 17 bilang. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. What is the measurement of truth? And not your feeling. Is not your logic. What is the measurement of truth? Is the word of God. Apa itu ukuran kebenaran? Ukuran kebenaran bukan perasaanmu. Yesus bilang apa? Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Itu perasaannya. Tapi dia bilang biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak mulai terjadi. Karena dia tahu the measurement of truth is the word of God. Ukuran kebenaran. Bukan apakah hati saya sakit atau tidak sakit. Bukan apakah perasaan saya senang atau tidak senang. Bukan soal logik saya terpuaskan atau tidak terpuaskan. Banyak orang bilang, oh kalau Yesus betul Tuhan, sembuhkan penyakit saya. Kalau Yesus betul Tuhan, buat begini. Kalau Yesus betul Tuhan, hei! Engkau setuju atau tidak setuju dia Tuhan, dia tetap Tuhan. Ketuhanan Yesus tidak membutuhkan persetujuanmu. Engkau mau menghina dia, dia tetap Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja.
Engkau mau tidak percaya, engkau mau membuli, engkau mau menghina, engkau mau merendahkan, Dia tetap Tuhan dan segala Tuhan, Raja dan segala Raja. Haleluya. I'm proud of my Jesus. Firman-Mu adalah kebenaran. Jangan pilah Alkitab sesuai dengan apa yang masuk otak, logika, atau masuk perasaanmu. Tetapi masukkan firman ke dalam logika dan hatimu sehingga hidupmu diubahkan. Sehingga standar hidupmu kayak Alkitab bilang, kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Haleluya. Klik. Selanjutnya yang keempat. Pada prinsipnya firman Tuhan sangat penting. Dia makan rohani, dia pembersih hidup dan jiwa kita, dia kebenaran. 4, dia sumber kegirangan. Wow. Ada banyak orang pikir sumber kegirangan hepeng. Ada banyak orang pikir sumber kegirangan apa saja yang saya mau harus terjadi. No. Coba lihat ayat ini, Yeremia 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Kita harus sampai pada titik di mana kegirangan itu bukan soal apa yang saya bisa lihat dengan mata saya. Tapi kegirangan itu soal apa yang Tuhan sudah janjikan buat saya. Karena kalau Tuhan berjanji langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap. Kalau kita baru bersuka cita kalau semua orang baik sama kita, hari-hari ini saya mau bilang, hidupmu banyak masalah. Karena banyak orang gak baik sama engkau. Kalau kita baru bisa bersuka cita, kalau kita lihat posisi kita naik, saya mau bilang kadang-kala posisimu turun, terus gimana? Kalau engkau baru bisa bahagia ketika semua yang kau harapkan terjadi, bagaimana kalau apa yang kau harapkan justru sebaliknya yang terjadi, justru menyakiti hatimu. Tapi kalau engkau ada pada sebuah taraf, di mana sukacita dan kebahagiaanmu adalah mengenal firman dan hidup di dalamnya, maka apapun yang terjadi engkau tetap akan berbahagia. Yes. Selanjutnya, pada prinsipnya firman Tuhan itu sangat penting. Dia makan rohani kita, dia pembersih hidup dan jiwa kita, dia kebenaran, dia sumber kegirangan. Saya berdoa supaya jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan melalui ibadah online ini, untuk terus bertumbuh dan hidup kegirangan karena firman Tuhan. Selanjutnya, prinsip firman Tuhan itu sangat penting. Makanya sekali lagi saya bilang, orang yang memberitakan Injil, orang yang hidup dalam pelayanan, orang yang hidup bersama Kristus tapi gak bergaul dengan firman Tuhan, saya bilang orang Kristen yang konyol, saudara. Kenapa? Karena firman Tuhan itu memberi pengertian pada orang bodoh. Pada saatnya kita bodoh kok. Kalau kita mau jujur kita bodoh kok. Kalau kita stres kita jadi bodoh. Kalau kita emosi kita jadi bodoh. Kalau kita lagi sakit hati, kita kecewa jadi bodoh, kadang-kadang suka mau nekat. Di saat seperti itu kau harus lari pada firman Tuhan. Engkau banyak berdoa. Engkau naikkan puji-pujian, ikut menyanyi. Lalu mulai baca Alkitab. Kadang-kadang bahkan tidur pun gak bisa. Kan zaman sekarang ada Alkitab suara tuh. Sebelum tidur dengar Alkitab suara. Biar firman itu meneduhkan rohmu. Dan bukan cuman dengar firman Tuhan tapi otak kemana-mana, ya jangan. Sambil dengar firman Tuhan, arahkan pikiran hati kita pada firman. Maka kita tidur dalam damai sejahtera. Haleluya. Coba lihat Mazmur ini. Ya kan? Dalam Mazmur 119 ayat 130. Bila tersingkap. Nah, jadi bukan cuma bila dibaca loh. Dengar ya, bila tersingkap. Jadi dibaca dan coba dipahami dan dimengerti bila tersingkap. Firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian pada orang-orang bodoh. Iya kan? Kita kalau sakit hati kadang-kadang jadi bodoh kok, pengen balas, pengen menghakimi orang, pengen menghasut, pengen menjatuhkan. Kita kalau kepepet kadang-kadang jadi bodoh. Menjilat, menghalalkan segala cara. Tapi waktu kita bergaul dengan firman Tuhan, kita belajar untuk tidak bodoh. Kita belajar tetap tenang. Kita belajar tetap menyadari bahwa kita warga kerajaan sorga. Kita belajar untuk apapun yang terjadi tetap memegang nilai-nilai kerajaan sorga.
Karena kita tahu pertolongan kita datang dari Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Haleluya. Selanjutnya, pada prinsipnya firman Tuhan itu sangat penting. Dia makanan rohani, dia pembersih hidup dan jiwa kita, dia kebenaran, dia sumber kegirangan. Dia memberi pengertian pada orang bodoh dan dia pelita bagi kaki kita. Banyak orang gagal bukan karena bodoh. Banyak orang gagal karena salah ambil langkah. Tapi Mazmur 119 ayat 105 bilang, firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Terang bagi jalanku. Artinya kalau aku mau melangkah, aku tidak memberi perhitungan untung atau rugi, enak atau enggak enak, nyaman tidak nyaman. Tapi perhitunganku adalah berkenan pada Tuhan atau tidak. Makanya di Taman Getsemani kita belajar. Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Bahkan dalam bagian lain dikatakan, kalau boleh cawan ini lalu. Dengan lain kata, kalau menurut pertimbanganku lebih baik cawan ini lalu. Tapi biar bukan kehendakku yang jadi. Itu. Pergaulan dengan firman membuat kita selalu melangkah. Dengan langkah-langkah yang tepat, terbaik, dan berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Selanjutnya saya pelajari. Akhirnya saya jumpai bagaimana kita menjadi pekabar Injil yang selalu bergaul dengan firman Tuhan. Yang pertama, kita bisa menjadi pekabar Injil yang bergaul dengan firman Tuhan ketika kita sadar. Adalah kemunafikan besar. Jika kita memberitakan Injil namun tidak hidup dan bergaul dengan Injil. Adalah kemunafikan besar kalau saya bilang saya cinta Yesus tapi saya nggak pernah baca Alkitab. Adalah kemunafikan besar kalau saya menyebut diri orang yang ditebus oleh darah Kristus. Saya bersyukur untuk kebaikannya tapi saya tidak pernah baca Alkitab. Adalah kemunafikan besar kalau saya berkata saya punya kepastian sorga. Karena Yesus sudah mencurahkan darahnya buat hidup saya tapi saya nggak suka baca Alkitab. Kemunafikan besar. Dengan apakah kita balas segala kebaikan Tuhan? Dengan selalu mau bergaul dengan firman-Nya. Karena firman-Nya itu adalah Allah, kata Alkitab. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Berarti orang-orang yang menyebut diri cinta Tuhan. Menyebut diri diselamatkan oleh Tuhan. Menyebut diri mendapat anugerah dan kasih karunia Tuhan. Automatically dia bergaul dengan firman. Ada banyak orang yang bilang, ya tapi kan saya juga sibuk. This is not about busy or not busy. This is about the importance of the word of God. Ini bukan soal saya sibuk atau tidak sibuk. Ini soal kepentingan firman Tuhan buat hidup saya. Ini penting atau tidak penting. Ketika saya sadar adalah kemunafikan besar. Kalau saya menyebut diri pekabar Injil. Saya menyebut diri orang yang diselamatkan karena Injil. Saya menyebut diri orang yang mengasihi Kristus. Tapi tidak suka bergaul dengan firman-Nya. Munafik. Dan kalau saya sadar saya munafik, saya tinggalkan kemunafikan dan saya berkata, saya butuh firman Tuhan dalam keseharian hidup saya. Yang kedua, bagaimana menjadi pekabar Injil yang selalu bergaul dengan firman Tuhan? Yaitu ketika kita sadar bahwa Injil bukan hanya kekuatan kita. Namun juga penghiburan serta peta jalan kehidupan kita. Jadi bukan hanya kekuatan kita. Artinya kalau kita merasa kok hidup ini banyak masalah ya. Kok sepertinya saya udah bergaul dengan Injil tapi saya terus dihantam badai. Enggak apa-apa. Dia tetap penghiburan. Dan dia tetap peta jalan. Karena dengan firman. Kita dikuatkan untuk memahami. Kapan kita harus berdiam. Kapan kita harus bertindak. Kapan kita harus berserah. Kapan kita harus melangkah. Kapan kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kapan kita harus dengan berani berkata, aku cakap menanggung segala perkara dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Yang ketiga, bagaimana kita menjadi pekabar Injil yang selalu bergaul dengan firman Tuhan. Yang ketiga, ketika kita sadar
Bahwa iblis tidak takut dengan kesalehan serta kemampuan kita. Namun iblis tetap gemetar dengan kuasa firman Tuhan. Oh, iblis gak takut sama orang yang cuma punya semangat pelayanan tapi gak bergaul dengan firman Tuhan. Iblis bilang, ini gak ada apa-apanya nih, gampang disajar ini. Sorry bilang ini. Iblis akan kurang ajar sama hamba-hamba Tuhan yang gak bergaul dengan firman Tuhan. Iblis akan kurang ajar dan seenaknya sama anak-anak Tuhan Yesus yang gak bergaul dengan firman Tuhan karena dia tidak mengerti haknya, kuasanya dalam anugerah Tuhan. Iblis gak takut dengan pelayanan saudara. Iblis gak kagum akan karunia saudara. Wih, karunianya banyak. Anjing 7 sampai kumpul gara-gara itu. Karena cucu-cucunya lu itu. Tapi iblis tetap gemetar dengan firman. Makanya waktu iblis mencoba Yesus. Jawab Yesus cuma sederhana, ada tertulis. Ada tertulis. Ada tertulis. Yesus mengalahkan iblis dengan firman. Dan saya percaya kita menang atas iblis juga dengan firman. Haleluya. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Bagaimana kita menjadi pekabar Injil yang selalu bergaul dengan firman Tuhan. Yaitu ketika kita sadar bahwa segala yang kita perlukan dalam kehidupan ada dalam firman Tuhan. Firman Tuhan mengajar kita ketenangan. Firman Tuhan mengajar kita hikmat. Firman Tuhan mengajar kita kebijaksanaan. Firman Tuhan mengajar kita nilai-nilai kehidupan. Berarti segala yang saya perlukan dalam hidup ini adalah firman Tuhan. Terlalu rugi kalau saya nggak bergaul dengan firman Tuhan. I miss so many good things in life. Saya akan kehilangan banyak hal dalam hidup ini kalau saya nggak bergaul dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang memberi tenang. Firman Tuhan yang memberi kedewasaan. Firman Tuhan yang memberikan kebijaksanaan. Firman Tuhan yang memberikan keberanian. Firman Tuhan yang memberikan kesungguhan. Dan firman Tuhan yang kita taati dengan sungguh-sungguh akan membukakan pintu rahmat, pintu berkat, pintu anugerah bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Setiap kepala tertunduk. Setiap hati terangkat pada Tuhan. Hari Minggu ini adalah hari Minggu yang baik. Roh Kudus sedang mengajar masing-masing kita. Setelah kita diselamatkan, kita harus jadi pemberita Injil. Tapi setiap kita yang adalah pemberita-pemberita Injil, karena Alkitab bilang kamu adalah surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Pastikan kita hidup bergaul dengan firman Tuhan. Itu yang membuat kita banyak stres. Itu yang membuat kita banyak terpengaruh. Itu yang membuat kita jadi sombong. Itu yang membuat kita jadi angkuh dan merasa diri yang paling hebat. Tanpa kita sadari. Karena kita kurang bergaul dengan firman Tuhan. Jika itu doamu hari ini, taruh tangan kananmu di dada, izinkan saya berdoa buat saudara. Atau mungkin saudara berkata ada trauma dalam hidupku. Ada luka dalam jiwaku. Atau mungkin saudara berkata selama ini aku cuma andalkan logika dan perasaan. Tapi hari ini aku mau hidup dalam firman-Mu. Karena firman-Mu kepastian. Firman-Mu adalah cermin. Firman-Mu akan memberi keberanian buat para penakut. Dan firman-Mu membebaskan aku dari segala kebodohanku. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Mulai hari ini ambil komitmen sama Tuhan. Untuk hidup selalu bergaul dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak lihat setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Karena mungkin hari-hari ini menjadi hari-hari kegelisahan. Hari-hari ini menjadi hari-hari kekecewaan. Hari-hari ini menjadi hari-hari yang penuh air mata karena badai angin ribut sedang melanda. Tetapi kami percaya dengan kami bergaul dengan firman Tuhan kami kuat. Kami bijaksana. Kami diarahkan dalam kehendak Allah.
Dan kami berjalan dalam nilai-nilai surgawi. Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah. Ya Kristus, lihat setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Dan hari ini ajar kami untuk menyadari adalah kemunafikan besar. Kalau kami menyebut diri orang yang diselamatkan karena anugerah, kami melayani Tuhan, kami hidup karena anugerah Tuhan, tapi pada saat yang bersamaan kami tidak mau bergaul dengan firman Tuhan, itu munafik besar. Kami gak mau hidup dalam kemunafikan itu. Kami mau terus bergaul dengan firman-Mu. Kami bergaul dengan firman-Mu bukan supaya kami dapat menyerang orang lain, dapat menghina orang lain, dapat menghakimi orang lain dan merasa kami lebih baik dari orang lain. Tapi justru supaya kami dapat mengasihi, kami dapat membawa damai, kami dapat menghibur, kami dapat memberi kekuatan, kami dapat menjadi teladan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Jamah satu persatu dengan anugerah-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Firman Tuhan berkata, disampaikannya firman dan disembuhkan yang sakit. Izinkan saya juga berdoa buat setiap orang yang sakit. Karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Alkitab berkata oleh bilur-bilurnya kamu yang percaya sudah disembuhkan. Jika engkau sakit dan kau percaya kuasa kesembuhan Tuhan, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit dan kita berdoa. Bapa, kesembuhan adalah hak mutlak kami sebagai orang percaya. Itu tertulis dalam firman-Mu. Firman-Mu berkata oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah disembuhkan. Firman-Mu berkata minta maka padamu akan diberi. Firman-Mu berkata sesuai dengan iman kami jadi pada kami. Sehingga kami begitu percaya kesembuhan adalah hak mutlak kami sebagai orang percaya. Itu sebabnya dengan iman kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasa keluar dalam nama Yesus. Keluar. Hai setan sakit penyakit, segala virus, segala kuman, segala bakteri, segala infeksi, segala serangan setan kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan berkat mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu kemarin hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Firman-Mu ya dan amin itu kami percaya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih setiap saudara yang sudah doakan untuk kesembuhan. Tanamkan dalam rohmu aku sembuh oleh bilur Yesus. Jangan bimbang. Karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Semua harga dosa, harga penyakit, harga penderitaan sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Tinggal kita imani, kita tahu baginya tidak ada perkara yang mustahil. Silakan turunkan tangan, Tuhan berkati. Bapa, hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termeterai, apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik, mereka jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah. Damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan tuntun dalam kasih, damai sejahtera dan keselamatan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan daerah, DPRD tingkat 2, DPRD tingkat 1, DPR RI, DPD, MPR, BPK, KPK, Mahkamah Agung, BNPT, BNPB, Tuhan dalam perlindungan Tuhan, polisi, tentara, Kapolri dan Panglima TNI, pengacara, jaksa, hakim. Tuhan kami ucapkan berkat untuk pemimpin-pemimpin kami. Belas kasihan Tuhan menyertai mereka. Rasa takut akan Tuhan boleh selalu ada. Hikmat akal budi boleh menyertai. Jauhkan pemimpin-pemimpin kami dari roh rakus, roh serakah, roh pementingan diri sendiri. Jauhkan pemimpin-pemimpin kami dari dukun, paranormal, kuasa-kuasa kegelapan. Bahkan penasihat-penasihat spiritual yang bukan dari Tuhan kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Sehingga pemimpin-pemimpin kami boleh selalu membawa teladan buat bangsa ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih roh adu domba di bangsa ini. Divide et impera yang dimainkan oleh politisi-politisi tertentu. Kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Belas kasihan Tuhan atas Indonesia. Sehingga NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar
dan Bhinneka Tunggal Ika tetap tegak di bangsa ini dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Mafia-mafia yang coba mencari keuntungan di tengah penderitaan di bangsa ini, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Singkirkan mereka dari dekat-dekat kekuasaan, supaya kekuasaan tidak terganggu dengan mafia-mafia ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Indonesia semakin baik. Politiknya baik dalam nama Yesus. Turismenya baik dalam nama Yesus. Tambangnya baik dalam nama Yesus. Hasil bumi, hasil hutan, hasil lautnya semua baik. Perekonomiannya baik, keamanannya baik. Terima kasih Tuhan. Udaranya baik dalam nama Yesus. Masyarakatnya semakin baik. Toleransi beragamanya semakin baik dalam nama Yesus. Terima kasih. Hukumnya semakin baik dalam nama Yesus. Pendidikannya semakin baik dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Indonesia sedang ribut hari-hari ini dengan pemilu. Apakah Tuhan mengizinkan penundaan pemilu? Ataukah Tuhan mau supaya pemilu berlangsung 2024? Biar kehendak Tuhan saja yang jadi, bukan kehendak para politisi yang demi keuntungan dan kesenangannya pribadi. Kami berserah pada yang terbaik untuk bangsa ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Gereja-gereja di mana-mana tempat, Tuhan bela dengan cara Tuhan. Gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan akhirnya biarlah setiap kami menyenangkan hati Tuhan, tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, tapi hidup seturut dengan firman Tuhan. Maka kami tidak akan turun tapi naik, tidak akan menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bangga punya Tuhan seperti Yesus. Kami mau hidup dalam terang Tuhan. Dan tolong kami untuk menjadi pelaku firman di mana Tuhan tempatkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kitalah orang-orang berbahagia. Itu kan orang berbahagia adalah orang yang menerima firman dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saatnya kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Saudara-saudara yang mungkin di akhir minggu ini sudah siap mengembalikan perpuluhan milik Allah, atau sudah mau memberikan korban syukur, korban penginjilan, korban Paskah, maupun korban misi. Pastikan kita beri yang terbaik buat Tuhan, karena Allah kita selalu layak untuk menerima yang terbaik. Memang persembahan tidak diwajibkan buat kita karena dasar persembahan dua, sukacita dan sukarela. Pastikan kita memberi dengan sukacita dan sukarela. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari di mana kami diajar kembali dalam firman Tuhan. Kami mengerti meskipun persembahan tidak diwajibkan, tetapi kami tidak mau datang ke hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Tuhan terlalu baik buat kami. Kami mau memberi yang terbaik. Dan kami gak mau memberi yang seenaknya, semaunya, kenanya saja. Tapi kami mau memberi yang terbaik. Karena selalu yang terbaik juga Tuhan berikan buat kami. Karena itu Bapa, jauhkan kami dari belalang pelahap, belalang pengerip, belalang pindahan dan belalang pelompat. Tapi diperintahkan berkat yang luar biasa. Karena kami memberi bukan supaya diberkati. Kami memberi karena kami tahu berkat Tuhan sungguh luar biasa buat hidup kami. Bahkan berlaku firman bahwa anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta roti, akan perkasa di muka bumi. Terima kasih Bapa yang mengelola persembahan ini, diberikan hikmat akal budi. Sehingga mengarahkannya untuk perluasan kerajaan Allah, keselamatan jiwa-jiwa. Dan mendukung hamba-hamba Tuhan untuk siap selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami siap memberi yang terbaik di dalam nama Yesus. Yang siap memberi yang terbaik, sama-sama kita katakan amin, 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 haleluya. Saatnya kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami sudah memuji-muji Tuhan. Kami sudah menerima firman. Kami dengan sukacita sudah memberi, mengembalikan perpuluhan milik Allah, memberikan korban syukur, korban Paskah, korban sukacita, bahkan korban penginjilan, korban misi. Dan Tuhan berkati berlipat kali ganda. Dan saatnya Tuhan, kami siap menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun Tuhan tempatkan. Ingatkan kami dengan tuntunan Roh Kudus-Mu supaya kami tetap mengabarkan
Injil. Supaya kami tetap bergaul dengan Injil. Kami hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada, kami boleh jadi saksi-saksi Kristus. Bahkan kami imani bukan hanya kami diselamatkan, seluruh keluarga kami diselamatkan. Kami dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku dan rumahku adalah istanaku. Haleluya. Ingatkan terus oleh Roh Kudus-Mu sehingga kami hidup di jalan-jalan Tuhan. Haleluya. Dan akhirnya saudara-saudara sekalian, kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Ingatlah selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita akan diberkati. Kita nggak akan turun tapi naik, kita nggak akan jadi ekor, kita dipimpin menjadi kepala. Karena itu dimanapun kita ada, pastikan kita membawa damai, pastikan kita menyatakan kasih, dan pastikan kita memberitakan Injil. Suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Istri-istri, tunduklah kepada suamimu dan hormatilah suamimu. Orang tua, jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anakmu, dan anak-anak, hormatilah, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, urapan, karunia-karunia, serta buah-buah Roh Kudus akan terus menyertai hidup kita masing-masing. Mulai saat hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat lawatan Allah bersama dengan Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendak-Nya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bersama-sama kita katakan amin. Woo-wee. Yeah, saudaraku, Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah untuk kita dapat jadi berkat, untuk kita dapat jadi saksi Tuhan, untuk lewat hidup kita. Banyak hal yang dahsyat yang kita bagikan buat orang lain. Wow, ini hari yang sungguh sangat luar biasa. Minggu depan kita sudah masuk bulan yang baru, bulan Mei. Dan saya percaya bulan Mei juga kita akan melihat hal yang luar biasa. Karena bulan Mei sampai awal Juni kita akan ada kenaikan Kristus. Lalu doa 10 hari, 10 days of anointing. Kita doa puasa selama 10 hari. Maka kita percaya Tuhan akan terus mengurapi kita, menuntun kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Saya Gilbert Lumoindong sebagai gembala dari Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center bersama dengan tim pemuji yang luar biasa serta imam-imam musik yang dipakai Tuhan dengan urapan dan nasihat, mengingatkan buat setiap saudara sekalian, Yesus itu Tuhan, Yesus mengasihi kita, Yesus punya rencana yang indah buat hidup kita. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sampai minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.